Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur akan limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sekalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utama disyariatkannya ibadah pada bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan orang-orang yang beriman sesuai dengan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Walaupun sudah sekian lama kita berpuasa, namun nilai-nilai takwa dalam diri kita seakan tidak pernah bertambah. Padahal ayat di atas jelas menegaskan bahwa dengan berpuasa idealnya kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mungkinkah ayat di atas itu tidak lagi relevan dengan kondisi kehidupan umat manusia zaman ini? Tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Kita sebagai muslim, kita meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran senantiasa relevan dengan berbagai perkembangan zaman hingga akhir kiamat. Hanya ada satu kemungkinan atau jawaban atas kondisi yang sedang terjadi pada kita saat ini, yaitu adanya kurang khusyuk dan hilaf dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga nilai-nilai takwa kita rasakan walaupun kita telah berpuasa dengan sekian lama. Fenomena ini sepantasnya cepat kita benahi agar terjadi perubahan ke arah yang positif. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, puasa harusnya berbekas pada perubahan mentalitas ke arah yang lebih baik. Dan orang yang bertakwa itu mempunyai 4 sifat utama. Pertama, al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang yang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi, kapanpun, dimanapun, juga mengakui bahwa selain Allah adalah kecil. Gitu. Jika kita merasa takut pada hal-hal kecil seperti bencana alam dan lainnya, maka Allah itu berarti sangatlah agung, sangatlah besar. Jadi jika kita merasa takut pada hal-hal kecil seperti bencana alam, corona dan lain sebagainya, maka selayaknya kita lebih takut pada Zat yang Maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator ini menunjukkan bahwa puasa menghendaki peningkatan keimanan, khususnya prinsip tauhid. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-amalu bin al-tanjil, beramal sesuai dengan tuntutan syariah. Disebut bertakwa jika seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Betapa mudah untuk diucapkan kata-kata tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan, terutama bagi orang yang puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar.
Jangankan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya pun sulit dihindari. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bergibah, ngomongin orang. Malah kegiatan itu menjadi santapan sehari-hari buat kita. Sebelum kita kerja, terkadang kita ngomongin orang, si A begini, si B begitu. Allah melarang kita untuk memakan uang riba. Malah ada orang-orang yang justru menjadikan uang riba itu sebagai mata pencaharian. Ada banyak, di kita banyak. Rentenir mungkin. Kemudian Allah juga melarang kita untuk memakan uang riswah, uang sogok, uang suap dan lain sebagainya. Komisi, japrem lah. Malah, malu saya ngomong. Ada sebagian teman kita menjadikan andalan pendapatannya. Sungguh mengerikan. Mudah-mudahan setelah melewati puasa ini kita bisa memperbaiki diri, meninggalkan semua berbentuk kemaksiatan. Yang ketiga, Ali berkata, arido bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Jiwa manusia menghendaki yang banyak, obsesi yang sangat tinggi, namun seringkali tidak dibarengi dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang kita dapat, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Hendaknya kita bisa selalu melihat ke bawah untuk hal-hal yang duniawi dan melihat ke atas untuk hal-hal yang ukhrawi atau akhirati. Ya, kita sudah punya mobil, alhamdulillah kita bersyukur. Masih betapa banyak di sekeliling kita yang hanya punya motor, hanya punya sepeda dan seterusnya. Melihat teman lebih alim dan lebih solih, kita harus termotivasi untuk berbuat lebih dari mereka. Ia mampu bersedekah, kita pun harus bisa bersedekah untuk melakukan hal-hal yang sama seperti mereka atau mungkin lebih baik daripada mereka. Dan yang terakhir ada indikator yang terakhir menurut Ali adalah al-istidadu li yaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan di akhirat. Seseorang disebut bertakwa jika seseorang itu memberi prioritas untuk kehidupan yang kekal. Dalam surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Kita tentu ingat pepatah Arab yang sangat termasyhur. Ya, ada satu pepatah Arab yang sangat termasyhur di kalangan Muslim Arab. Man araba bu'da asyafari ista'ada. Barang siapa yang tahu jalannya perjalanan, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Akhirat adalah perjalanan spiritual yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Kita seringkali berpikir bagaimana hidup dengan baik, tapi terkadang kita lupa bagaimana kita mati dengan baik. Dengan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menyadari dan memahami ciri-ciri utama orang yang bertakwa
seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Mengapa dengan berpuasa ketakwaan kita itu bisa meningkat? Yang pertama, dengan puasa seseorang akan lebih sedikit makan dan minum, yang menyebabkan lemahnya syahwat atau nafsu. Lemahnya nafsu itu menyebabkan berkurangnya maksiat yang ingin dia kerjakan. Karena syahwat atau nafsu adalah sumber dan awal dari semua maksiat dan keburukan. Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu adalah perisai. Dalam satu hadis sebutkan Rasul bersabda, puasa adalah perisai. Jika seseorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan janganlah berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berpuasa itu melatih seseorang untuk kuat, sabar, dan tabah. Semua ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk yang disukai jiwanya. Sebagai contohnya adalah seseorang yang terbiasa dan sulit untuk berhenti melakukan sesuatu, contohnya merokok yang negatif, tapi dengan tekad dan keimanan yang kuat, ternyata di bulan puasa dia mampu meninggalkan demi puasa. Dan dia pun mampu meninggalkan kebiasaan buruk lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan bulan-bulan biasa. Itulah hikmah dari puasa. Lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, berpuasa itu memudahkan seseorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Hal ini tampak nyata di bulan Ramadan. Orang-orang yang di luar bulan Ramadan malas, merasa berat untuk beribadah. Maka ketika bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk beribadah sebanyak mungkin. Yang pelit menjadi lebih pemurah. Banyak kita lihat di jalanan yang biasanya tidak ada yang membagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Di bulan puasa itu justru lebih banyak lagi yang memberikan tajil, memberikan zakat, sedekah dan lain sebagainya, atau bantuan-bantuan untuk kaum du'afa. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah mengatakan, pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya. Maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan. Dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah pun menjanjikan puasa di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam. Yang keempat, berpuasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mari kita berdoa agar derajat ketakwaan yang kita miliki senantiasa bertambah dengan terlewati bulan Ramadan ini. Karena takwa adalah predikat yang paling mulia di sisi Allah. Bekal hidup yang paling baik yang diperlukan oleh setiap manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Demikian kutipan surat Al-Baqarah 197. Bahkan ketika seorang sahabat Rasul meminta pesan singkat yang akan dijadikan sebagai pegangan hidup sehari-hari, Rasulullah mewariskannya dengan pesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dengan bekal takwa, segala urusan
dan problema yang kita hadapi akan teratasi. Krisis apapun insya Allah akan terselesaikan dengan jiwa yang takwa. Dengan bekal takwa Allah akan memudahkan rezeki kita. Dengan bekal takwa pula amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kelak kita akan masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi dan Maha Pemberi karunia. Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah mendolimi pada diri kami sendiri. Jika tidak karena Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami tidak akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.